habis itu bagaimana mereka bisa membangun candi-candi misalnya itu. Kemudian di zaman dulu juga organisasi ini sudah dilakukan di wilayah di bidang keagamaan dan juga militer. Coba toh sekarang Islam, misalnya agama Islam bisa menyebar sebegitu luasnya di Indonesia, di Malaysia, di Arab sendiri. Itu kalau misalnya nggak ada manajemen yang bagus, tidak bisa seperti itu. Terus bagaimana militer ini waktu dulu misalnya zaman peperangan, bagaimana caranya menyerang musuh atau lawan dengan senjata apa, terus habis itu dengan menggunakan strategi apa. Yang mereka lakukan itu juga sebuah manajemen gitu. Nah, terus habis itu ini di kerajaan Arab itu bagaimana bisa menyelenggarakan haji selama 14 abad itu. Kalau misalnya manajemennya nggak bagus juga nggak bisa berlangsung selama itu. Gitu. Oke, ini beneran nggak bisa. Waduh, nggak bisa cuma. Oke, lanjut. Nah, itu tadi kan manajemen kuno. Kemudian sejarah perkembangan konsep manajemen ini sendiri bagaimana? Ini kita bisa bandingkan zaman dulu, kalau saya tadi kan menyebutnya pembangunan Candi Borobudur ya, dengan yang sekarang ini ya, pembangunan gedung DPR dan MPR. Pasti berbeda kan, gitu. Tapi apa yang berbeda dan yang sama, kedua manajemen itu dari dulu dan sekarang ini masing-masing memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya apa? Yang pertama, penetapan sasaran utama dan subsekundernya. Jadi di tiap-tiap sasaran itu pasti juga ada sasaran anak-anak sasarannya atau sub-sub sasarannya gitu. Itu yang ada di pembangunan Candi Borobudur dan juga pembangunan gedung DPR atau MPR gitu. Yang kedua adalah penentuan prosedur. Dalam membangun dua bangunan ini, keduanya pasti ada prosedurnya, gitu. Dan yang ketiga adalah pengorganisasian sumber daya yang dimiliki, entah itu modal atau uangnya, atau misalnya manusianya atau karyawannya. Itu udah harus diorganisasikan pada zaman itu dan zaman sekarang juga. Kemudian juga ada pengarahan secara sistematis dan terstruktur dan juga pengendalian demi terlaksananya perencanaan. Itulah semuanya adalah persamaan yang ada di dalam manajemen dulu dan sekarang. Terus kalau perbedaannya apa? Perbedaannya ini pemimpin proyek pada masa lalu biasanya itu lebih menggunakan paksaan dan biasanya cuma memerintah aja seperti kepada majikan kepada budaknya gitu ya. Nah, terus juga membuat kebijakan yang menakutkan yang biasanya bikin penduduk takut gitu. Dan sifatnya adalah memaksa. Kalau nggak mau melakukan ini biasanya ada hukuman gitu. Nah, perbedaan yang berikutnya adalah pada pertengahan abad ke-18 biasanya, maksud saya pada ketika waktu sudah menunjukkan abad ke-18, kebiasaan lama tersebut sudah mulai luntur gitu, sudah mulai adanya teknik-teknik manajemen yang baru gitu. Nah, beberapa di antaranya yang dari abad 18 sampai ke sekarang ini muncullah beberapa aliran dalam pemikiran manajemen. Yang pertama ada aliran klasik. Aliran klasik ini diantaranya ada teori manajemen klasik dan manajemen ilmiah. Kemudian ada aliran hubungan manusia,
atau ini neoklasik ya. Kemudian yang terbaru adalah aliran modern begitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama kita ngomongin soal manajemen klasik dulu. Tokoh di zaman ini ada James Watt Junior dan Matthew Robinson Bolton. Ini tahun 1700-an ya sampai 1800-an. Intinya dari mereka ini intinya dari para tokoh ini adalah ngomongin soal pendekatan ilmiah yang sering mereka lakukan untuk membangun perusahaan orang tuanya, karena mereka ini adalah penerus dari perusahaan orang tuanya. Mereka ini sering mengembangkan penelitian, kemudian membuat skema mesin produksi, kemudian juga menetapkan standarisasi komponen produksi. Terus di zaman ini juga mereka menetapkan adanya statistik yang terperinci. Jadi mulai awal dibangunnya ini, terus habis itu apa saja yang mereka lakukan dalam tiap bulannya atau hingga per tahunnya, itu harus ada daftar statistiknya begitu. Terus juga mereka sering melakukan penelitian kerja, jadi nggak asal-asalan gitu ya. Mereka sering melakukan penelitian kerja, kemudian juga melaksanakan pelatihan dan juga mengembangkan potensi dari karyawan masing-masing gitu. Kemudian tokoh yang berikutnya ini adalah Robert Owen. Owen ini disebut juga sebagai pionir manajemen terkemuka karena sumbangsihnya dalam dunia manajemen. Waktu itu di tahun 1771 sampai 1858, dia ini mengemukakan atau menetapkan sebuah peranan SDM sebagai kunci dari keberhasilan perusahaan. Jadi peranannya sumber daya manusia atau misalnya karyawannya nih itu nggak main-main gitu. Contohnya apa yang dia lakukan pada masa itu, dulu itu ternyata pekerja itu dipekerjakan dalam sehari itu dalam waktu 13 jam. Kemudian Owen ini karena menurut dia itu waktu itu terlalu lama dan kondisi fisiknya itu bisa chaos ya, bisa KO kalau misalnya dalam sehari kerjanya sampai 13 jam seperti itu. Akhirnya dia mereduksi jadi 10,5 jam. Dan dia juga menolak anak di bawah 10 tahun. Kemudian untuk karyawan itu biasanya harganya dimurahin, seperti itu. Jadi fokusnya Owen itu lebih ke para sumber daya manusianya gitu. Kemudian tokoh yang berikutnya adalah Charles Babbage. Dia fokusnya ke pekerjaan ini dibagi menjadi ke berbagai keterampilan. Jadi tiap karyawan ini bertanggung jawab atas itu. Seperti saat ini ya, kan itu dibagi ke divisi-divisi seperti itu. Nah, tiap pekerja itu harus bertanggung jawab kepada tiap ininya atau divisinya seperti itu. Nah, waktu ini dia juga mengemukakan adanya sistem gaji dan sistem gaji tetap. Jadi meskipun apakah itu perusahaannya untung atau malah netral, nggak sampai rugi, tapi netral, itu tetap karyawannya mendapatkan gaji tetap dan juga tetap ada bonus. Itu yang dikemukakan oleh Charles. Dan yang berikutnya ini ada tokoh Henry Van Numpur. Kalau dia ini lebih ke sistem manajerial dan struktur organisasi yang jelas. Jadi semuanya itu harus jelas, harus harus transparan seperti itu. Itu yang dikemukakan oleh Henry. Kemudian masih ada lagi nih di teori manajemen klasik ini. Ada juga tokoh Mary Parker Follett yang mengemukakan bahwa kelompok dan komitmen tinggi terhadap kerjasama antara manusia itu sangat penting dalam membangun perusahaan. Untuk itu di dalam sebuah kelompok
kelompok